Mengenai dasar-dasar ilmu bermedia dapat diartikan dalam dua konteks utama. 1. Dasar-dasar etika dan perilaku bermedia digital, sosial, cara bijak menggunakan media. 2. Dasar-dasar ilmu media dan komunikasi, studi akademis tentang media. Berikut adalah rangkuman dari kedua dasar tersebut. 1. Dasar-dasar etika dan perilaku bermedia, digital citizenship. Ini adalah prinsip-prinsip yang wajib dipahami oleh setiap individu saat menggunakan media, terutama media sosial, untuk interaksi yang sehat, positif, dan bertanggung jawab. Dasar-dasar kunci, penjelasan singkat, verifikasi informasi, cek dan recheck. Selalu cross-check kebenaran, tabayun, sebelum menyebarkan berita atau informasi, untuk menghindari penyebaran hoaks atau misinformasi. Etika berbahasa dan bersikap, gunakan bahasa yang sopan, jelas, dan menghindari ujaran kebencian, sara. Jaga kesantunan seolah-olah Anda berbicara tatap muka. Menghormati privasi, jangan menyebarkan data pribadi, diri sendiri maupun orang lain, tanpa izin. Lindungi kerahasiaan dan batas-batas privat. Menghindari konten negatif, tidak menyebarkan konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau yang dapat memicu konflik sara, kesaras politik. Berpikir sebelum memposting. Berhati-hatilah dengan jejak digital Anda. Pertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap postingan Anda. 2. Dasar-dasar ilmu media dan komunikasi. Secara akademis, ilmu bermedia adalah bagian dari ilmu komunikasi yang fokus pada studi tentang bagaimana pesan diproduksi, disalurkan, diterima, dan memengaruhi masyarakat melalui berbagai saluran media. Berikut adalah elemen-elemen fundamentalnya. A. Model komunikasi dasar, the formula. Inti dari semua studi media adalah proses penyampaian pesan. Komunikator, sumber, pihak yang mengirim. Siapa yang membuat konten, misalnya, jurnalis, konten kreator, perusahaan. Pesan konten. Apa yang disampaikan, misalnya, berita, iklan, video hiburan. Media, saluran. Alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan, misalnya, TV, radio, koran, internet, media sosial. Komunikan, penerima, halayak. Siapa yang menerima pesan? Misalnya, audiens, pembaca, follower. Efek, dampak dari pesan tersebut, misalnya, perubahan sikap, pembelian, pemahaman. B. Jenis-jenis media. Ilmu ini mempelajari karakteristik dari berbagai saluran. Media massa konvensional, televisi, radio, surat kabar, majalah. Media digital baru, new media. Internet. Media sosial, Instagram, TikTok, X, platform streaming. C. Teori dan konsep kunci. Ini adalah pondasi untuk menganalisis peran media dalam masyarakat. Jurnalisme, prinsip dasar pelaporan berita, objektivitas, verifikasi, independensi. Efek media, bagaimana media memengaruhi halayak, misalnya, teori agenda setting, teori spiral of silence. Regulasi dan etika, aturan hukum dan kode etik yang mengatur produksi dan penyebaran konten. Kajian halayak, audience studies. Memahami bagaimana orang menggunakan media dan menginterpretasikan pesan. Tentu. Bermedia sosial, bila digunakan dengan bijak, menawarkan banyak keuntungan dan manfaat positif. Manfaat ini mencakup aspek pribadi, sosial, profesional, dan pendidikan. Berikut adalah rangkuman keuntungan dan kebaikan bermedia sosial. Keuntungan dan kebaikan bermedia sosial. 1. Keuntungan dalam hubungan sosial. Memperluas jaringan, memungkinkan Anda terhubung dengan orang-orang baru di seluruh dunia yang memiliki minat atau profesi yang sama, networking. Menjaga silaturahmi, mempermudah menjaga kontak dan mengetahui kabar teman, kerabat, atau keluarga yang terpisah jarak dan waktu. Dukungan sosial, menyediakan platform untuk mencari dan memberi dukungan emosional, terutama bagi komunitas yang memiliki pengalaman serupa, misalnya, support group. 2. Keuntungan dalam pendidikan dan informasi. Akses informasi cepat, menjadi sumber berita dan informasi terkini secara real-time, meskipun penting untuk selalu memverifikasi. Sarana pembelajaran, akses ke konten pendidikan gratis, tutorial, webinar IPA, dan diskusi dari para ahli di berbagai bidang. Literasi digital, meningkatkan keterampilan dalam mengolah dan menyaring informasi di dunia digital. 3. Keuntungan dalam karir dan profesional. Pemasaran dan branding menjadi alat yang efektif bagi bisnis kecil, freelancer, atau perusahaan besar untuk mempromosikan produk/jasa dan membangun citra merek.
Pencarian pekerjaan sering digunakan oleh perekrut untuk mencari kandidat atau sebagai platform seperti LinkedIn untuk menunjukkan portofolio profesional. Kolaborasi proyek memudahkan koordinasi dan kolaborasi dengan tim kerja yang tersebar di berbagai lokasi. 4. Keuntungan dalam ekspresi diri dan kreativitas. Sarana ekspresi menyediakan ruang untuk berbagi pemikiran, karya seni, fotografi, tulisan, atau ide-ide Anda kepada halayak luas. Mengembangkan bakat menjadi panggung bagi individu untuk memamerkan bakatnya yang dapat membuka peluang baru, misalnya menjadi konten kreator atau influencer. Partisipasi publik memungkinkan individu berpartisipasi dalam isu-isu sosial, politik, atau kampanye kesadaran publik. Penting untuk diingat. Semua keuntungan di atas hanya dapat diraih jika Anda menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, bijak, dan seimbang, tidak berlebihan agar tidak jatuh pada dampak negatif seperti kecanduan, cyberbullying atau penyebaran hoax. Apakah? Tentu. Penggunaan media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan platform lainnya memiliki peran yang sangat besar dan strategis dalam hubungan bisnis, B2C, B2B, atau personal branding. Keuntungan utama penggunaan media sosial dalam konteks bisnis adalah untuk membangun visibilitas, kredibilitas, dan koneksi langsung dengan pelanggan atau mitra. Berikut adalah rincian keuntungan bermedia sosial untuk hubungan bisnis. Keuntungan bermedia sosial untuk hubungan bisnis. 1. Meningkatkan brand awareness dan visibilitas. Jangkauan global, media sosial memungkinkan bisnis menjangkau audiens di luar batas geografis, membuka pasar baru. Visibilitas 24/7, konten bisnis selalu tersedia, meningkatkan peluang calon pelanggan menemukan Anda kapan saja. Personal branding, YouTube, TikTok, membangun wajah dan kepribadian di balik bisnis, misalnya CEO atau expert, yang meningkatkan kepercayaan dan relatability. 2. Pemasaran berbiaya rendah dan efektif. Pemasaran konten, YouTube, Instagram. Bisnis dapat membuat konten bernilai tinggi, tutorial, review, tips, yang secara organik menarik pelanggan tanpa biaya iklan yang besar. Targeting iklan akurat. Platform seperti Facebook dan Instagram memiliki alat targeting yang sangat spesifik, memungkinkan iklan dilihat oleh demografi yang benar-benar tertarik pada produk Anda. Analisis kinerja, Anda dapat melacak metrik, jumlah klik, tayangan, interaksi, untuk mengukur ROI, return on investment, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara real-time. 3. Membangun kredibilitas dan kepercayaan. Trust. Transparansi, live streams. Sesi tanya-jawab langsung di YouTube atau Instagram Live dapat menampilkan sisi manusiawi bisnis, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan. Ulasan pelanggan. Media sosial menjadi tempat pelanggan berbagi pengalaman mereka. Ulasan dan testimonial positif berfungsi sebagai bukti sosial yang sangat meyakinkan calon pembeli baru. Kepemimpinan pemikiran, thought leadership. Menyajikan konten yang mendalam dan berwawasan, misalnya di LinkedIn atau YouTube, menjadikan bisnis Anda sebagai otoritas terpercaya dalam bidang tersebut. 4. Layanan pelanggan dan engagement yang cepat. Respons langsung. Pelanggan dapat mengajukan pertanyaan, keluhan, atau feedback melalui DM atau kolom komentar, memungkinkan bisnis merespons dengan cepat dan personal. Meningkatkan loyalitas. Interaksi yang cepat dan ramah membuat pelanggan merasa didengar dan dihargai, yang secara signifikan meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Mendengarkan social listening. Bisnis dapat memantau percakapan publik tentang merek atau industri mereka untuk mengidentifikasi tren, mengelola krisis reputasi, dan menemukan peluang produk baru. 5. Traffic generation. Mengarahkan lalu lintas. Mengoptimalkan traffic ke situs web, media sosial berfungsi sebagai corong yang mengarahkan pengguna yang tertarik ke toko online, blog, atau landing page utama untuk melakukan konversi, pembelian, atau pendaftaran. Singkatnya, media sosial mengubah hubungan bisnis dari komunikasi satu arah menjadi dialog interaktif, menjadikannya penting untuk kelangsungan dan pertumbuhan bisnis modern. Istilah alat akomodasi dalam konteks media sosial perusahaan properti mengacu pada peralatan, perangkat lunak, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan strategi pemasaran digital secara efektif. Karena bisnis properti sangat bergantung pada visual, foto, video tour properti, virtual staging, peralatan yang dibutuhkan cenderung fokus pada kualitas konten. Berikut adalah daftar lengkap alat akomodasi yang dibutuhkan. 1. Peralatan fisik, hardware. Peralatan ini adalah inti dari produksi konten visual berkualitas tinggi. Kamera profesional, DSLR mirrorless,
untuk mengambil foto properti berkualitas tinggi, resolusi tinggi, pencahayaan baik, yang menarik perhatian di Instagram atau Facebook. Smartphone kualitas tinggi, penting untuk konten live stream, stories, atau TikTok, yang membutuhkan kecepatan dan mobilitas. Tripod dan stabilizer. Gimbal. Wajib untuk mendapatkan bidikan video yang stabil dan profesional, terutama untuk tur rumah di YouTube atau Reels. Drone. Sangat penting untuk properti. Digunakan untuk mengambil foto sekelas video udara, aerial view, kawasan, fasilitas, dan letak strategis properti. Peralatan pencahayaan, lighting. Ring light atau softbox untuk wawancara, sesi live tentang investasi, atau untuk memastikan foto interior rumah terlihat cerah dan menarik. Mikrofon eksternal, untuk memastikan kualitas audio yang jernih pada video YouTube atau wawancara, ini sangat penting untuk kredibilitas. 2. Perangkat lunak dan aplikasi manajemen. Perangkat ini membantu tim mengelola, menganalisis, dan memproduksi konten secara efisien. Kategori alat. Contoh aplikasi bagi jenis. Fungsi dalam bisnis properti, produksi konten. Adobe Premiere Pro, Dallas CapCut, Dallas InShot. Mengedit video tour properti, virtual staging Gaulia, dan testimoni. Desain visual, Canva Pro, Dallas Adobe Express. Membuat flyer digital, template postingan, infografis, dan cover YouTube. Thumbnail. Manajemen media sosial, Hootsuite Dallas Buffer, Dallas Sprout Sosial. Menjadwalkan postingan di berbagai platform, mengawasi komentar, dan melihat mention. Analisis dan pelaporan, Google Analytics Dallas Alat Insight bawaan, Meta, YouTube. Mengukur performa konten, mengidentifikasi demografi audiens yang tertarik, dan melacak konversi. Komunikasi pelanggan, WhatsApp Business API, dan kasih CRM terintegrasi. Mengelola leads yang masuk dari media sosial, dan memastikan respons cepat. 3. Sumber daya manusia, SDM dibagi tim. Tidak ada alat yang berguna tanpa orang yang tepat. Tim media sosial untuk properti biasanya membutuhkan content creator/videographer. Seseorang yang terampil dalam mengambil dan mengedit foto/video properti dengan estetika tinggi. Social Media Specialist, SMM. Bertanggung jawab atas perencanaan konten, penjadwalan, dan memahami algoritma platform. Copywriter, pemasaran properti. Seseorang yang mahir menulis caption yang menarik dan meyakinkan, menekankan unique selling proposition, USP properti. Community Manager, Customer Service. Seseorang yang cepat tanggap, ramah, dan mampu merespons pertanyaan dan leads dari calon pembeli. Sales, agen properti. Pendukung. Agen yang bersedia tampil di depan kamera untuk video tour, live stream, karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang produk yang dijual. Dengan menggabungkan peralatan fisik yang baik dengan perangkat lunak manajemen dan tim yang berkompeten, perusahaan properti dapat memaksimalkan potensi media sosial untuk menghasilkan leads dan meningkatkan penjualan. Ini adalah langkah strategis yang sangat penting. Untuk meyakinkan bos Anda harus mengubah permintaan modal menjadi proposal investasi yang menghasilkan keuntungan ROI. Bos tertarik pada angka, hasil, dan risiko yang minim. Berikut adalah kerangka presentasi dan poin-poin kunci yang bisa Anda gunakan saat menyampaikan rencana ini kepada bos Anda. Kerangka proposal kepada bos. Fokus pada ROI. Tahap 1 pembukaan. Menjual masalah, bukan solusi. Mulai dengan situasi saat ini dan ancaman yang dihadapi jika tidak bertindak. Poin kunci. Kalimat yang disampaikan, status quo dan ancaman. Bos, di era digital ini, calon pembeli properti 90% mencari informasi secara online. Kompetitor kita sudah dominan di YouTube dan Instagram, sehingga mereka merebut leads yang seharusnya masuk ke kita. Kesempatan visi. Kita punya produk properti unggulan. Namun, jika kita tidak upgrade kualitas media, kita kehilangan kredibilitas dan dianggap tidak serius di pasar digital. Tahap 2, solusi. Memperkenalkan rencana. Sajikan solusi Anda, pastikan itu terdengar terstruktur dan profesional. Poin kunci. Kalimat yang disampaikan. Solusi dan target. Saya sudah merancang solusi terstruktur, strategi pemasaran konten properti digital 360. Tujuannya, meningkatkan jumlah leads berkualitas sebesar X% dalam 6 bulan ke depan. Kebutuhan modal. Untuk mencapai hasil ini, kita perlu mengalokasikan modal investasi awal untuk pengadaan alat akomodasi dan sumber daya manusia yang profesional. Tahap 3,
Permintaan anggaran. The Ask. Sajikan rincian biaya yang terbagi menjadi dua kategori utama, sehingga terkesan transparan. Contoh anggaran sederhana. Bos, total modal investasi awal yang kita butuhkan adalah sebutkan jumlah total. Anggaran ini terbagi menjadi dua pos utama. Pos anggaran. Rincian kebutuhan. Manfaat jangka panjang. 1. Investasi aset, hardware, kamera, drone, stabilizer, mic, lighting. Aset ini adalah investasi sekali beli yang akan menghasilkan konten berkualitas tinggi selama 3-5 tahun. Ini adalah investasi jangka panjang pada kualitas merek kita. 2. Biaya operasional, software dan SDM. Langganan software, Canva Pro, editor. Gaji konten kreator, atau fee agency. Biaya promosi iklan berbayar. Memastikan konten selalu up-to-date, terkelola dengan baik, dan dapat menjangkau target audiens secara efisien, menghasilkan leads yang siap dikonversi. Tahap 4, penutup. Fokus pada risiko dan keuntungan. Ini adalah bagian paling penting. Mengapa ini lebih baik daripada cara yang lama? Poin kunci. Kalimat yang disampaikan. Perbandingan biaya. Coba bandingkan. Biaya ini jauh lebih rendah daripada biaya pameran properti 3 hari. Tetapi potensi jangkauannya tak terbatas, dan berlangsung 24/7. Mengukur keberhasilan, ROI. Kita akan mengukur keberhasilan setiap bulan berdasarkan 3 metrik utama. 1. Peningkatan leads dari media sosial. 2. Engagement rate. 3. Berapa rupiah biaya untuk mendapatkan 1 leads, CPL, cost per lead. Jika 3 bulan pertama hasilnya positif, kita lanjutkan. Jika tidak, kita evaluasi ulang. Aksi selanjutnya, saya sudah siapkan detail proposal lengkap. Saya siap mempresentasikannya kepada bos kapan saja. Bisakah kita jadwalkan 30 menit diskusi minggu depan? Tips kunci saat berbicara. 1. Gunakan bahasa angka, jangan hanya berkata bagus tapi katakan, meningkatkan konversi 15%. 2. Siapkan data. Tunjukkan contoh konten kompetitor yang sukses, dan tunjukkan potensi properti Anda yang dapat dibuat serupa. 3. Tonjolkan keterbatasan. Jelaskan bahwa tanpa alat ini, kita hanya bisa membuat konten standar yang mudah tenggelam, sementara properti kita pantas mendapatkan kualitas premium. Tentu, itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Istilah leads dan CPL, cost per lead, adalah metrik kunci dalam pemasaran, terutama yang Anda gunakan dalam proposal bisnis properti. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai kedua istilah tersebut dan apa artinya jika hasilnya positif selama 3 bulan pertama. Penjelasan istilah kunci. 1. Leads. Leads adalah individu atau perusahaan yang telah menunjukkan minat pada produk atau layanan Anda. Dalam konteks pemasaran digital dan properti, leads adalah kontak yang didapatkan dari media sosial. Aspek. Penjelasan. Contoh dalam properti. Definisi. Calon pelanggan potensial yang meninggalkan informasi kontak mereka, nama, email, nomor telepon, sebagai balasan atas penawaran Anda. Seseorang yang mengisi formulir di Instagram untuk e-brosur gratis unit terbaru, atau mengirim pesan langsung DM untuk jadwal tur properti. Kualitas. Leads harus berkualitas, yaitu, mereka cocok dengan target pasar Anda, agar mudah dikonversi menjadi pembeli. 2. Corporal, cost per lead. CPL adalah singkatan dari cost per lead, yaitu metrik yang mengukur seberapa banyak biaya yang Anda keluarkan, untuk iklan, konten, SDM, DLL, untuk mendapatkan 1 orang lead yang tertarik. Aspek. Penjelasan. Contoh perhitungan, fungsi. Digunakan untuk menilai efisiensi kampanye pemasaran. Semakin rendah nilai CPL, semakin efisien dan menguntungkan strategi pemasaran Anda. Jika Anda menghabiskan Rp1.000.000 untuk iklan media sosial dan mendapatkan 100 leads, maka CPL Anda adalah Rp10.000/leads. Penting. Membantu menentukan apakah anggaran yang dikeluarkan untuk media sosial, termasuk biaya alat dan tim, sebanding dengan hasil yang didapatkan. Arti hasil positif dalam 3 bulan pertama. Ketika Anda menyampaikan kepada bos bahwa, jika 3 bulan pertama hasilnya positif, ini berarti Anda akan menunjukkan data yang memenuhi, atau bahkan melebihi, harapan awal yang telah disepakati. Indikator positif, makna strategis, bukti yang diharapkan, nilai CPL menurun. Efisiensi anggaran meningkat, Anda mengeluarkan biaya yang semakin sedikit untuk mendapatkan setiap lead. Ini menunjukkan strategi konten media sosial Anda tepat sasaran dan algoritma bekerja untuk Anda.
Grafik menunjukkan biaya per lead pada bulan ketiga lebih rendah daripada bulan pertama. Volume leads meningkat, jangkauan pasar meluas. Jumlah kontak yang tertarik pada properti Anda yang siap dihubungi oleh tim sales terus bertambah. Jumlah total leads dari media sosial, DM, formulir, WhatsApp, meningkat 50% atau lebih dari bulan pertama ke bulan ketiga. Kualitas leads tinggi. Waktu dan tenaga sales efisien. Leads yang datang dari media sosial adalah calon pembeli yang serius, sehingga tim sales tidak membuang waktu pada kontak yang tidak relevan. Tingkat konversi leads media sosial menjadi site visit atau pembelian booking fee lebih tinggi daripada leads dari sumber lain. Kesimpulan untuk BOS menunjukkan bahwa CPL semakin rendah dan volume leads semakin tinggi, membuktikan bahwa investasi pada alat akomodasi, tim, dan strategi media sosial Anda benar-benar menguntungkan dan merupakan cara paling efektif untuk mengisi pipeline penjualan properti. Komputer dan laptop termasuk dalam kategori alat fisik atau perangkat keras, hardware, dalam konteks alat akomodasi untuk bermedia sosial. Berikut adalah penjelasan mengapa. 1. Perangkat keras, hardware. Alias alat fisik. Perangkat keras adalah semua komponen fisik pada sistem komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan. Contoh, komputer, PC, laptop, monitor, keyboard, mouse, kamera, drone, dan stabilizer. 2. Perangkat lunak, software. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan program yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Ini adalah komponen yang tidak berwujud, non-fisik. Contoh, sistem operasi, Windows, macOS, aplikasi edit video, Premiere Pro, CapCut, aplikasi desain Canva, dan aplikasi manajemen media sosial, Hootsuite. Dalam rencana anggaran bisnis properti, komputer dan laptop harus dimasukkan dalam pos investasi aset hardware karena nilainya besar, bersifat jangka panjang, dan merupakan alat fisik utama yang digunakan untuk memproduksi, mengedit, dan mengelola konten media sosial. Harga untuk kamera profesional jenis mirrorless, yang kini lebih banyak direkomendasikan daripada DSLR karena ringkas dan canggih, sangat bervariasi, tergantung pada merek, tipe sensor, APS-C atau full frame, dan paket lensa yang disertakan, kit. Untuk bisnis properti, Anda membutuhkan kamera yang tidak hanya menghasilkan foto resolusi tinggi, tetapi juga memiliki kinerja cahaya rendah untuk interior, dan kemampuan video yang baik. Berikut adalah estimasi biaya investasi berdasarkan 3 kategori utama di pasar Indonesia. Estimasi biaya kamera untuk bisnis properti. Kategori investasi. Rentang harga. Kamera plus lensa kit dasar. Model rekomendasi. Contoh. Catatan penting untuk properti. 1. Entry level. Baik. 8 juta rupiah, 13 juta rupiah. Canon EOS R100, R50. Sony A6000, A6400, kit. Cocok untuk pemula. Hasil sudah sangat baik, tetapi mungkin memerlukan tambahan lensa wide angle, sudut lebar, terpisah untuk foto interior. 2. Mid-range. Sangat baik. 15 juta rupiah, 25 juta rupiah. Canon EOS RP, Sony A6700, Nikon Z5, Z50. Menawarkan sensor yang lebih besar, seperti full frame pada EOS RP Z5, yang sangat penting untuk kualitas pencahayaan rendah dan detail interior rumah mewah. 3. Profesional. High-end. 30 juta rupiah, 50 juta rupiah plus. Sony A74, Canon EOS R6 Mark II. Digunakan untuk proyek properti premium yang membutuhkan kualitas video 4K per 6K dan foto dengan dynamic range terbaik. Seringkali overkill untuk awal. Poin penting, lensa wide angle, sudut lebar. Untuk foto properti, lensa adalah komponen yang sama pentingnya, atau bahkan lebih penting, daripada bodi kamera itu sendiri. Tujuan, foto interior dan kamar harus terlihat luas dan detail. Biaya lensa wide angle. Tambahan lensa wide angle yang bagus, misalnya di bawah 20 mm, dapat memiliki biaya tambahan sekitar 3 juta rupiah 8 juta rupiah di luar harga paket kit kamera. Kesimpulan untuk proposal BOS. Untuk proposal kepada bos Anda, disarankan untuk mengajukan anggaran di kategori mid-range, Rp15 juta. Rp25 juta, ditambah anggaran khusus untuk lensa wide angle, Rp5 juta. Anda bisa menyajikan angka Rp20 juta, Rp30 juta, termasuk kamera, lensa, dan beberapa aksesoris dasar seperti kartu memori, sebagai investasi awal yang masuk akal dan profesional. Apakah Anda ingin saya
Anggaran untuk smartphone kualitas tinggi yang optimal untuk live stream, stories, atau TikTok dengan kebutuhan kecepatan dan mobilitas sangat bervariasi, tergantung pada merek dan spesifikasi yang Anda pilih. Secara umum, rentang anggaran untuk mendapatkan ponsel yang benar-benar berkualitas tinggi, flagship/semi-flagship, untuk kebutuhan konten adalah sebagai berikut. 1. Kelas menengah atas, semi-flagship. Anggaran mulai dari Rp5 juta hingga Rp10 juta. Contoh model: Samsung Galaxy A5X per A7X series terbaru, Vivo V series, Poco F series, atau HP bekas versi FE dari seri flagship tahun sebelumnya. Misalnya, Samsung Galaxy S23 FE, Vivo Y100. Keunggulan: biasanya sudah memiliki layar AMOLED 120 Hz, RAM, dan storage yang besar, 8 GB, 12 GB, dan baterai besar dengan pengisian cepat. Kameranya sangat mumpuni di kondisi cahaya baik, dan performa chipset stabil untuk sesi live yang panjang. 2. Kelas atas, flagship. Anggaran mulai dari Rp10 juta ke atas, hingga lebih dari Rp20 juta. Contoh model: iPhone 15 per 15 Plus, iPhone 15 Pro, Pro Max, Samsung Galaxy S24, S24 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip 5. Keunggulan: ini adalah pilihan terbaik untuk kualitas video maksimal. Anda akan mendapatkan kualitas kamera, perekaman video resolusi tinggi, 4K per 8K, stabilisasi OIS yang superior, dan kualitas gambar terbaik, terutama saat minim cahaya. Performa chipset kelas tertinggi, misalnya Snapdragon 8 Gen 3 atau Apple A17 Bionic, yang menjamin live stream tanpa lag dan proses edit video yang sangat cepat. Mobilitas: beberapa model seperti Samsung Galaxy Z Flip 5 memiliki desain yang berfungsi sebagai tripod mini, sangat praktis untuk mobilitas tinggi. Ringkasan pilihan berdasarkan anggaran. Anggaran, contoh model dan seri. Cocok untuk Rp3 juta, Rp5 juta, Redmi Note 13 Pro, Poco X65G, Samsung Galaxy M345G. Pembuat konten pemula, live streaming sesekali, Rp5 juta, Rp10 juta. Samsung Galaxy S23 FE, Vivo V30, Oppo Reno series. Kebutuhan live stream dan TikTok harian yang serius, performa stabil, Rp10 juta, Rp20 juta, plus iPhone 15 per 15 Pro, Pro Max, Samsung Galaxy S24, S24 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip 5. Konten profesional, kualitas video terbaik, performa tak tertandingi, sangat cepat, dan andal. Rekomendasi terbaik untuk kualitas tinggi dan mobilitas. Jika Anda mencari kualitas tertinggi untuk bisnis konten, khususnya live stream dan TikTok yang menuntut kecepatan dan kualitas video, seperti mode film atau resolusi 4K, siapkan anggaran minimal Rp11.249.000. Harga termurah iPhone 15.128 GB atau minimal Rp13.999.000 untuk seri flagship Samsung Galaxy S24. Anggaran biaya untuk komputer dan laptop dalam bisnis properti harus disesuaikan dengan kebutuhan utama tim, yaitu editing video, desain visual, dan manajemen operasional CRM. Untuk tim media sosial dan pemasaran properti, kebutuhan spesifiknya lebih tinggi daripada laptop standar, karena mereka akan menjalankan aplikasi berat seperti video editor dan software desain. Berikut adalah estimasi anggaran berdasarkan 3 kategori. Anggaran biaya komputer dan laptop untuk bisnis properti. 1. Kebutuhan entry level jelas operasional sangat baik untuk manajemen. Ini cocok untuk manajer media sosial, copywriter, dan tim sales yang fokus pada manajemen leads, komunikasi, dan administrasi ringan. Spesifikasi kunci. Kebutuhan. Prosesor Intel Core i3 terbaru atau AMD Ryzen 3 RAM. Minimal 8 GB, dapat di-upgrade menjadi 16 GB. Penyimpanan, minimal 256 GB SSD, wajib SSD untuk kecepatan. Anggaran biaya, Rp6 juta Rp9 juta per unit. 2. Kebutuhan mid-range slash creator. Optimal untuk konten kreator. Ini adalah pilihan terbaik jika laptop akan digunakan untuk editing video 1080p, desain grafis sedang, dan multitasking yang intensif. Spesifikasi kunci. Kebutuhan. Prosesor Intel Core i5 terbaru atau AMD Ryzen 5 RAM.
minimal 16 GB, wajib untuk video editor. Penyimpanan, minimal 512 GB SSD. Kartu grafis, VRAM khusus, NVIDIA RTX AMD Radeon. 2-4 GB, disarankan. Anggaran biaya, Rp10 juta, Rp15 juta per unit. 3. Kebutuhan profesional, high-end. Gelas editor video, 4K. Ini dibutuhkan jika bisnis Anda berencana memproduksi video properti dengan kualitas tertinggi, resolusi 4K, yang menuntut rendering cepat dan desain visual 3D ringan. Spesifikasi kunci, kebutuhan, prosesor, Intel Core i7 terbaru, atau AMD Ryzen 7, Apple M Series, M2, M3. RAM, minimal 32 GB. Penyimpanan, 1 TB SSD. Kartu grafis, VRAM khusus, NVIDIA RTX AMD Radeon. 6-8 GB ke atas. Anggaran biaya, Rp18 juta, Rp35 juta plus per unit. Rekomendasi anggaran untuk proposal BOS. Untuk memulai tim media sosial yang kompeten di bisnis properti, disarankan untuk mengalokasikan anggaran untuk kategori mid-range, karena ini adalah keseimbangan terbaik antara kinerja dan harga, serta sudah mampu menjalankan aplikasi edit video profesional. Rekomendasi rata-rata per unit, Rp13 juta. Jika Anda berencana membeli 2 unit laptop, 1 untuk editor, 1 untuk manajer sales, kapital, total anggaran untuk laptop adalah sekitar Rp26 juta. Anda telah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi saya akan memberikan ringkasan anggaran yang lebih terstruktur agar mudah dimasukkan ke dalam proposal Anda, mengingat pentingnya alat ini untuk konten yang membutuhkan mobilitas tinggi. Untuk kebutuhan live stream dan konten vertikal, stories, TikTok, yang menuntut kualitas video tinggi, stabilisasi dan performa tanpa lag, berikut adalah estimasi anggaran. Anggaran biaya smartphone kualitas tinggi. Kategori investasi. Rentang harga. Smartphone plus aksesori dasar. Keunggulan kunci untuk konten properti. 1. Semi-flagship. Anggaran untuk tripod dan stabilizer gimbal adalah investasi krusial yang secara langsung memengaruhi kualitas profesionalitas video properti Anda. Bidikan yang stabil adalah kunci untuk tur rumah yang meyakinkan di YouTube atau Reels. Berikut adalah estimasi anggaran yang dibagi berdasarkan kebutuhan. Anggaran biaya tripod dan stabilizer gimbal. 1. Tripod. Wajib untuk bidikan tetap dan waktu malam. Tripod adalah alat dasar untuk pengambilan gambar yang diam, seperti bidikan sudut luas sebuah ruangan, video wawancara, atau bidikan waktu malam setelah sunset yang membutuhkan kecepatan rana lambat. Kategori, anggaran harga per unit, cocok untuk tripod kamera standar. Rp500.000, Rp1.500.000. Tripod yang kokoh dengan kepala cairan, fluid head, sederhana. Ideal untuk kamera atau smartphone. Tripod heavy duty, Rp1.500.000, Rp3 juta plus. Tripod berkualitas profesional, misalnya Manfrotto atau sejenisnya, untuk menopang kamera DSLR mirrorless yang berat. Memberikan stabilitas maksimal dan pergerakan panning/tilting yang halus. 2. Stabilizer biki gimbal. Wajib untuk tur rumah yang bergerak. Gimbal adalah kunci untuk tur properti yang mulus, smooth cinematic shots, saat Anda berjalan melalui ruangan. Ini menghilangkan goyangan tangan, memberikan kesan mahal dan profesional. Kategori, anggaran harga per unit, cocok untuk gimbal smartphone. Baik, Rp1.500.000, Rp3 juta. Model populer, misalnya DJI Osmo Mobile atau Zhiyun Smooth Series. Ini adalah kebutuhan minimal jika sebagian besar konten video Anda diambil menggunakan smartphone. Gimbal kamera profesional, Rp5 juta, Rp10 juta plus. Stabilizer 3 aksis untuk kamera DSLR mirrorless, misalnya DJI Ronin SC atau Zhiyun Weebill S, diperlukan jika Anda menggunakan kamera profesional. Rekomendasi anggaran minimum yang diperlukan. Untuk tim konten yang menggunakan kombinasi smartphone dan kamera mirrorless, seperti yang umum digunakan dalam bisnis properti. Item, pilihan terbaik, estimasi anggaran, tripod. Tripod kamera standar yang kokoh, Rp1.200.000. Gimbal kamera, profesional, Rp7 juta. Total anggaran minimal untuk stabilisasi, Rp8.200.000.
Jika bisnis Anda baru memulai dan hanya akan fokus pada smartphone untuk konten, Anda bisa memprioritaskan gimbal smartphone Rp2.500.000 dan tripod standar Rp500.000 dengan total Rp3 juta sebagai anggaran awal. Investasi pada drone adalah salah satu yang paling vital dalam bisnis properti modern karena memberikan perspektif udara yang tidak bisa didapatkan dengan alat lain yang sangat menarik bagi calon pembeli. Untuk mendapatkan hasil udara, aerial view yang stabil, berkualitas tinggi, dan profesional, berikut adalah estimasi anggaran biaya drone yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan dan kualitas sensor. Anggaran biaya drone untuk bisnis properti. Kategori investasi. Rentang harga, unit plus paket combo. Cocok untuk 1. Entry level budget dasar. Cukup. Rp5 juta, Rp10 juta. Pemula yang ingin mencoba aerial view. Kualitas video biasanya 2.7K hingga 4K standar. Sensor kamera dan kemampuan terbang di angin kencang terbatas. 2. Mid-range dilas optimal. Sangat disarankan. Rp13 juta, Rp25 juta. Pilihan terbaik untuk kebutuhan properti. Menawarkan video 4K per 60 fps yang sangat jernih, sensor penghindar rintangan, obstacle sensing, yang penting saat terbang di area padat, dan waktu terbang, flight time yang panjang. Contoh, DJI Mini Pro Series atau Air Series. 3. High-end Vidias, profesional. Premium. Rp30 juta, Rp50 juta plus. Untuk sinematografer properti. Dilengkapi sensor kamera besar, misalnya Micro Four Thirds, lensa ganda, wide dan tele. Dan kemampuan video profesional, misalnya kodek Apple ProRes. Contoh, DJI Mavic 3 Series. Catatan penting. Asteris harga drone sangat disarankan untuk membeli paket Fly More Combo yang biasanya mencakup 2 hingga 3 baterai tambahan, tas, dan charger hub. Ini sangat krusial karena waktu terbang drone hanya sekitar 20-30 menit per baterai. Rekomendasi anggaran terbaik untuk proposal. Untuk bisnis properti, Anda harus memprioritaskan kualitas gambar dan keamanan terbang. Oleh karena itu, investasi pada kategori mid-range jelas optimal adalah yang paling efektif. Anggaran rata-rata per unit, Rp18 juta. Anggaran ini sudah mencakup model yang ringan, tidak memerlukan sertifikasi pilot yang rumit di beberapa negara, tetapi memiliki kualitas kamera 4K profesional, yang sangat cukup untuk menarik leads melalui konten visual yang memukau. Rekapitulasi anggaran sementara. Jika digabungkan dengan kebutuhan Anda sebelumnya, berikut adalah rekap investasi alat konten visual tim properti Anda. Kebutuhan alat. Anggaran rata-rata per unit. Smartphone kualitas tinggi, flagship standar. Rp15 juta. Tripod dan gimbal kamera profesional. Rp8.200.000. Drone, mid-range, optimal. Rp18 juta. Apakah Anda ingin saya lanjutkan ke anggaran untuk kamera mirrorless dan lensa?